Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerahnya yang berupa limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul atas izinnya di Majelis Tauhid Hakul Basirah yang insya Allah penuh berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan ulun pian, abah mama seberataan dosanya diampuni berkat kita hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini bersama, kita murojaah, bersama kita mengulang pelajaran, bersama kita saling menasehati di dalam kebaikan, agar kita mampu amal ma'ruf nahi munkar. Jangan ada ketika kita duduk di sini dalam hati terdapat kegalauan, kesedihan, gundah gulana. Jangan ada pertentangan. Harus kita duduk yang tenang, duduk yang damai, dengan hati yang bersih dan suci. Karena ilmu ialah nur atau cahaya. Ia akan mengalir kepada hati yang bersih, hati yang sudah tentram, hati yang sudah tenang. Oleh sebab itu dianjurkan ketika kita duduk di majelis, maka mari kita menata hati kita. Karena ketika duduk, harapan kami mohon dilepaskan segala masalah, segala kesulitan, segala pertentangan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita harus yakin, insya Allah nanti pulang dari majelis kita mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itulah yang nanti menjadi modal kita menjalani kehidupan dengan penuh keberkahan. Ketika kita hidup dengan penuh keberkahan, artinya Allah ridho kepada kita, Bapak Ibu. Ketika Allah ridho dengan kita, maka kita akan diizinkan untuk berbuat, beramal kebaikan. Okay? Maka ada perkataan bahwa mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau seperti ini tidak kita pahami, maka hanya menjadi candaan atau tertawaan saja. Kalau ngurus akhirat terus, kapan dunianya, katanya. Okay? Maka kita harus mendalami kata-kata itu, bahwa benar adanya ketika kita mengejar akhirat, artinya di sini perlu kita pahamkan yang kita kejar yang mempunyai akhirat itu sendiri, Bapak Ibu. Maksudnya seperti itu. Mengejar akhirat itu kita mendekati Allah, kita mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang mempunyai akhirat pun yang pasti raja dunia. Nah, kalau kita sudah dapat akhiratnya, dapat ridhonya Allah Ta'ala, insya Allah hidup kita akan dimudahkan. Hidup kita akan selalu dituntun di jalannya, jalan yang selalu diridhoi, jalan yang selalu diberikan petunjuk dengan Al-Quran dan sunnahnya. Maka tidak cukup seperti itu, saking Allahnya cinta kepada kita ini, nah Bapak Ibu, Allah turunkan kekasihnya, Habiballahnya, okay? Junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu kita cintai. Setiap malam kita sholawat, mau tidur kita sholawat. Karena apa? Saling cintanya kita. Bertemu tidak pernah, tapi Rasulullah memikirkan keselamatan kita. Seperti itu.
tidak pernah bertemu. Maka disitulah pentingnya kita mengejar akhirat dalam arti yang hakiki. Karena ibadah tanpa ilmu akan sia-sia, Bapak Ibu. Contohnya, sholat kalau tidak belajar wudhu, wudhunya salah, sholatnya batal karena tidak berilmu. Oleh sebab itu, semua ibadah harus kita kejar ilmunya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ini sudah tercatat di Lauh Mahfud. Bukan karena kehendak kita, bukan karena suruhan orang, tapi Allah memilih kita duduk di majelis ini. Kalau tidak tertulis, mustahil dapat duduk di sini, Bapak Ibu. Seperti itu. Oleh sebab itu, mohon ditenangkan hatinya, ditenangkan batinnya, supaya kita tenang di dalam menerima pancaran cahaya nur dari Allah melalui pelajaran yang kita murojaah dari guru-guru kita. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita. Mudah-mudahan menjadi wasilah keselamatan kita di dunia sampai yaumil qiyamah. Itu tadi saya kembali bahwa ibadah itu perlu ilmu, Bapak Ibu, dan belajar itu perlu kesabaran. Karena setiap apapun yang terjadi perlu proses. Menjadi kupu-kupu saja prosesnya sakit, Bapak Ibu. Dari ulat yang dibenci banyak orang, dari ulat yang dulunya sering menyakiti orang, bulunya sering merugikan orang, jadi gatal. Lalu dia taubatan nasuha, pada waktunya ternyata ulat ini tadi mendapat hidayah sadar, Bapak Ibu. Berarti artinya apa? Kita ulun jua yang mestinya banyak dosanya, berlumuran dosa, masih mempunyai kemungkinan untuk diterima taubat kita sebelum nyawa ruh sampai di tenggorokan. Ya, jadi wasilah belajar ini mari kita berlomba-lomba. Kita pakai ilmunya untuk taubatan nasuha. Lalu yang dilakukan si ulat tadi apa, Bapak Ibu? Dia mengalahkan kesenangan duniawinya yang setiap hari merugikan orang, daun orang entah itu halal kah haram kah tetap dimakannya. Nah, yang rugi petani sampai diobati. Akhirnya dia menyiksa keinginan jahatnya, dia mengekang hawa nafsunya, dia membersihkan diri dengan puasa. Dia zuhud, dia menutup diri dari kemaksiatan, dari nafsu syahwat atau yang subhat. Dengan mengurung dirinya, memaksa dirinya untuk tidak berbuat maksiat, yang dilakukan apa? Yang ulat yang membungkus dirinya dengan daun tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi di dalam daun tidak tidur dia, Bapak Ibu, dia zikir, dia istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, dan hanya dia dan Allah yang tahu ibadahnya. Oleh sebab itu dibungkus. Dia takut kalau tidak dibungkus nanti timbul ujub, bangga dirinya, timbul ria, senang dilihat orang ibadahnya, lalu ingin dipuji, timbul takaburnya. Lalu karena dia ikhlas, taubatan nasuha, terus dia lantunkan la ilaha illallah, karena ini sarana kita terbang menuju Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita mampu melesat menuju Tuhan kalau tidak punya sayapnya? Sayapnya apa? Zikir. Bagaimana kita mampu ibadah tanpa ingat Tuhan yang kita ibadahi, lalu kemana? Kemana tujuannya, siapa yang kita sembah kalau tidak ingat? Oleh sebab itu, dikatakanlah
Nabi Musa meminta zikir yang paling afdal kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun minta zikir yang paling baik ya Allah. Lalu Allah menjawab, la ilaha illallah. Yang paling afdal ya Allah, la ilaha illallah. Artinya apa? Seluruh amalan lebur di dalam kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas yang dikatakan miftahul jannah. Makanya kita harus senang dengan zikir itu. Karena ketika kita goflah, kita lalai, pasti hati kita akan diisi dengan gambaran-gambaran dunia. Orang yang lupa pada Tuhannya, yang diingat pasti dunia. Orang yang lepas dari kebaikan, maka dia menyongsong keburukan atau maksiat. Nah, di awal kajian saya sampaikan ini tadi supaya mampu memotivasi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir di sini, pulang jangan tidak membawa apa-apa, rugi. Itulah, datang ke sini pulang membawa keberkahan, bawa ilmu, lalu diamalkan, lalu hidupnya penuh berkah, lalu tenang hatinya, lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu yang terjadi apa Bapak Ibu? Relasi, hubungan antara hamba dengan Tuhan hilang penutup hijabnya. Orang kalau berhubungan dengan Tuhan tidak terhijab, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Kalau hidupnya sudah berkah, maka kebaikan-kebaikan akan diterimanya, kebahagiaan-kebahagiaan yang diterimanya. Karena selama ini yang membuat kita sedih, susah, sengsara, hati kita, diri kita tertutup dengan yang punya dunia. Maka Allah itu dikatakan Qul a'udzu birabbin malikin nas, ilahin nas. Nah, rajanya dunia harus kita datangi. Kita hidup di dunia. Kalau tidak patuh dengan raja dunia, maka sengsara hidupnya. Kami harap paham kita sekarang apa arti mengejar akhirat. Oh, kita harus baik dengan Allah Ta'ala yang punya dunia, yang memberi rezeki kita. Terlihat di kasat mata mungkin orang, mungkin jabatan, mungkin pekerjaan, tapi pada hakikatnya tetap semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen senang hidup di dunia, tapi jauh dari Allah Ta'ala. Ya, makanya dengan semangatnya tadi si ulat, dia terus berjuang. Saya tidak akan keluar dari tempat saya ini zuhud kalau saya belum diampuni. Lalu Allah memberikan yang namanya mukjizat. Diangkat derajat si ulat tadi. Kalau menurut akal logika, pastinya tidak mampu ulat ini terbang Bapak Ibu. Karena tidak mempunyai sayap. Karena dia terus melantunkan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dilantunkan. Semakin bersih hatinya, semakin hilang penyakit hatinya, semakin hilang trauma hatinya, semakin hilang sakit hati, dendam, kecewa yang ada di hatinya. Terus dihantam hatinya. La ilaha illallah, dihantam terus. Begitu bersih, begitu bercahaya, begitu berkilau. Lalu qalbul mu'min menjadi baitullah. Kenapa qalbu kita belum mampu menjadi baitullah itu sendiri? Ya karena kita masih enggan zikir. Zikir itu sayap Bapak Ibu. Bagaimana kita mampu terbang mencari ridhonya Allah tanpa sayap, mustahil kita lakukan. Maka cintai zikir. Ya, apapun, dimanapun, dan sedang bagaimanapun. Terlepas dari zikir zahir, zahar, maka masuk harus qalbu terus dizikirkan. Allahu, 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 Allah. Dihantam Bapak Ibu, hantam kan ke dalam.
Tidak perlu pakai tangan maksud saya. Allah, Allah, Allah. Ya, seperti itu. Ya, karena apa Bapak Ibu? Yang tadi saya sampaikan di awal, kita prihatin Bapak Ibu melihat akhir zaman banyak orang ibadah, banyak orang zikir, banyak orang baca Al-Quran, banyak orang puasa Senin Kemis, banyak orang sholat 5 waktu, banyak orang sholat duha, banyak orang sholat tahajud, banyak orang sholat taubat, banyak sholat istikharah. Tetapi sangat sedikit mereka memikirkan apakah kira-kira amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan dari umat akhir zaman ketika mengerjakan amal ibadah yang diingat hanya fadilahnya. Fadilah itu apa? Keuntungannya. Kalau saya sholat, untungnya ini, pahalanya ini. Kalau saya puasa, untungnya ini, pahalanya ini. Kalau saya zikir ini, nanti dapat ini. Karena kita terbiasa membaca kitab buku amal fadilah. Setiap baca nanti fadilahnya ini. Setiap kitab kita baca fadilahnya ini. Itu benar secara syariat. Kita tidak boleh menyalahnyalakan. Tapi yang kita harapkan Bapak Ibu di sini, di majelis ini, Bapak Ibu hadir di sini, mari kita tingkatkan kelas kita. Masa iya SD terus? SD harus naik SMP, SMP harus naik SMA, lalu kita sampai ke puncaknya ini perguruan, tempat untuk menimba ilmu. Makanya setiap naik pasti diuji. Ya, kalau kita diuji senang atau susah Bapak Ibu? Ya susah atau Pak, maunya nggak usah diuji itu. Diuji senang, kita lupa sama Allah. Diberi kemudahan uang, diberi kesehatan, diberi waktu luang, lupa sama Allah. Diberi sakit, aduh, ya Allah, sembuhkanlah. Ya itu wajar. Tetapi kita ini dididik menuju jalan tarikat, menuju jalan hati, supaya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ketika diuji senang, banyak zikirnya, ingat Allah. Ketika diuji susah, terus ingat kepada Allah. Karena senang atau susah, sehat atau sakit, itu cenderung berbeda Bapak Ibu. Yang banyak lupanya itu kalau diuji dengan sehat. Ini jarang zikir biasanya. Sehat, badannya kuat, diberi banyak rezeki. Nah, tapi kalau yang tadi, yang diuji susah, sakit, Allah, astagfirullah. Berarti lebih untung yang diuji kesusahan, diuji sakit, karena digugurkan dosa-dosanya. Orang sakit itu kita harus ridho. Ya Allah, aku terima, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi terus diisi dengan zikir. Tidak boleh kita ini mengeluh. Wajar sekali 2 kali nggak apa-apa. Sampai nih Pak, orang sakit tidak boleh ngeluh ya. Wajar, karena itu tadi yang diuji biasanya banyak ingatnya, diuji susah dan sakit. Kembali lagi Bapak Ibu, inilah pentingnya kita mengkaji ilmu agama secara sempurna, mengkaji ilmu kita secara tuntas, karena di Islam ada syariatnya, berdiri tegak untuk mendirikan rukun Islamnya, ada tarikatnya untuk membagusi hatinya. Masa iya ngadep Tuhan hatinya penuh dengan penyakit
kotoran kolbu. Ya, menuju Tuhan juga memakai hakikat atau ruhnya. Harus bersih ruh itu. Tidak boleh dikotori dengan penyakit hati tadi yang dari kolbu ke bawah ke dalam ruhnya. Lalu menyenangi hal-hal yang maksiat. Berarti kan mengotori kolbu, mengotori rohaninya. Yang jelas kalau sudah kolbu dan ruhnya kotor maka akan terhijab. Nah, kalau sudah terhijab kita harus memperbanyak istighfar Bapak Ibu. Oleh sebab itu malam ini Bapak Ibu kita akan mengkaji bab kajian masalah syirik. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham syirik ya? Karena ini kan pelajaran SD ya. Syirik itu kan menduakan Tuhan. Ya, zaman Nabi Ibrahim kan abahnya kan yang bikin patung-patung berhala. Nah, itu contoh dari Al-Quran. Kesini berhalanya bisa menjadi jabatan. Kita sembah, bisa menjadi kekayaan, merasa kaya. Bisa jadi dalam ilmu, merasa paling alim. Kalau ada dihormati, nggak ada datang lagi, pokoknya ulun. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita ibadah 70 tahun lamanya umpamanya. Tapi ketika kita masuk ke dalam alam kubur, ternyata yang kita bangga-banggakan, yang kita harap-harapkan menjadi teman di dalam alam kubur, amal ibadah kita, amal kebaikan kita semuanya menguap, semuanya meleleh, semuanya cair, hilang, tiada kemana. Karena amal ibadah apapun Bapak Ibu yang sudah terkotori dengan syirik, itu di hadapan Allah hukumnya batal. Syirik Bapak Ibu, syirik itu menduakan. Menduakan itu seperti apa sih? Ketika kita menganggap yang lain daripada Allah Ta'ala mempunyai kelebihan, kekuatan, mempunyai daya yang mampu mendatangkan mudarat kepada kita seumpamanya. Itu juga sudah dikatakan syirik. Pelan-pelan ya, karena ini ada yang baru juga. Saya harapkan ini kajian sangat nantinya bermanfaat sekali, karena ini pondasi kita di dalam ibadah ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakannya Allah Ta'ala, malam hari ini kita akan memahami tentang syirik itu sendiri. Syirik terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yang pertama ialah yang dikatakan syirik jali, syirik yang terlihat, syirik yang tampak di batang tubuh kita, dikatakan syirik jali. Syirik jali itu apa sih Pak? Syirik jali itu ya ketika kita merasa mampu beramal, mampu beribadah, mampu berbuat baik, mampu menolong orang, maka ketika kita yang merasa, yang timbul di dalam hati kita akan menjadi sifat ujub atau takabur. Kenapa? Karena tidak mampu menilik datangnya gerak dan diam di batang tubuh kita. Makanya kita harus mengupas supaya kita terlepas dari syirik jali. Kalau kita ingin mengupas, yang mudah kita awali setiap sholat 5 waktu. Ketika muazin memanggil kita, hayya 'alas sholat, jawaban kita apa Bapak Ibu? La haula wala quwata illa billah. Ini betul nih. Yakin? Betul? Yang kita jawab ini. Yakin ya Bapak Ibu? Betul ya? Setiap sholat pasti kita jawab ya? Ya. Ayalah sholat,
Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Dari sini akan kita kupas. Kenapa setiap muazin memanggil kita, pasti kita menjawab seperti itu. Dan dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, jawabannya berubah atau enggak, Bapak Ibu? Enggak berubah. Kita mengatakan la haula wala quwata ialah satu kejujuran. Ini menandakan diri kita yang hakiki, sifat manusia. Ya Allah, ya Rabbku, aku tidak kuasa, aku tidak mampu mendatangimu tanpa kudrat irodatmu. Ini kita kaji secara hakikat ya Bapak Ibu ya. La haula wala quwata illa billah. Ternyata ya Allah, saya tidak mampu pergi ke masjid, pergi ke musola, pergi mendatangi sajadah tanpa kodrat irodatmu. Betul kah Pak? Jangan dulu percaya, kita buktikan. Bahwa yang la haula wala quwata, siapa dia? Dialah yang dikatakan tubuh. Tubuh ini sifatnya dia tidak mempunyai daya upaya. Tubuh itu dia bersifat bodoh. Batang tubuh ini sifatnya seperti mayat terbujur kaku. Dia tidak bisa mendengar ataupun melihat, bahkan apalagi berkata-kata. Karena nyatanya ketika Allah meniupkan ruhku kepada manusia, disitulah baru calon manusia bisa hidup. Masih ingat Bapak Ibu kajian tentang penciptaan manusia? Setelah kurang lebih 4 bulan, maka Allah meniupkan ruhnya kepada batang tubuh yang dikatakan Adam ini tadi. Barulah bergerak si jabang bayi. Biasanya ibu yang bisa merasakan, oh hidup saya sudah nendang-nendang. Betul Bapak Ibu? Karena apa? Tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak yakin, berarti kita mengingkari firman Allah di dalam Al-Quran. Nyatanya ketika kita pulang, seluruh sifat diambil Allah Ta'ala, manusia tinggal disolatkan Bapak Ibu. Itulah kita sebetulnya, maksud saya seperti itu. Itulah yang dikatakan la haula wala quwata. Ternyata sifat diri manusia yang hakiki, yang sebenarnya. Tidak percaya Pak, kalau tidur lihati anak istri atau cucunya kita ketika tidur, mampu enggak mereka berucap, melihat, mendengar, bergerak? Tidak berarti sifat yang 7 tadi mempunyai sifat di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sifat kita, itu titipan. Itu titipan. Terus yang ilah billah itu yang mana Pak? Yang ilah billah inilah yang mampu menggerakkan kita berangkat ke surau, yang mampu menggerakkan kita ke masjid. Bapak Ibu, kalau kakinya kesemutan, dicari tempat diselonjorkan ya. Mendengar ini saya harap santai ya Bapak Ibu ya, tidak boleh tegang nanti supaya tidak salah paham. Ini ilmu jalan kita menuju jannah, makanya yang santai ya. Oke, berarti kita sepaham ya Bapak Ibu ya, sifat kita buta, tuli, bisu, kita bodoh, kita tidak mempunyai daya upaya, melainkan innani anallah la ilaha illa ana. Akulah yang mempunyai kodrat, akulah yang mempunyai iradat, akulah yang mempunyai ilmu hingga membuatmu mampu memahami seluruh ilmuku. Akulah yang hayat, maka engkau hidup lalu bernapas.
Akulah yang sama, akulah yang basar. Mampu engkau telingamu mendengar, matamu melihat. Akulah yang mempunyai kalam di dalam lisanmu, maka engkau mampu bersuara. Oh, pahamkah Bapak Ibu? Berarti 7 sifat tadi titipan yang Allah tajalikan. Tajali itu yang diperlihatkan. Esa ke batang tubuh kita. Esa atau enggak? Esa itu tidak terpisah. Kalau kalam terpisah dengan lisan, maka seperti orang tidur, dia tidak bisa berucap karena kada esa, diambil, diangkat. Itu namanya tidak esa. Kalau esa ya seperti ini. Kami yang di depan Allah izinkan untuk berkalam, maka Allah beri sifat kalamnya. Nah, seperti itu nggih. Pelan-pelan nggih Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan ilabillah. Dialah ruh yang menjadi rahasia wujudku. Rahasia wujudku maksudnya. Rahasia wujudku siapa? Wujudnya Allah yang ingin dikenal, maka ditajalikan zat sifatnya ke batang tubuh. Ya, ditajalikan itu dinyatakan. Kalau tidak ada zat nggak hidup. Kalau nggak ada sifat nggak bisa melihat. Kalau nggak punya sifat nggak punya nama. Kalau nggak punya mana, tidak bisa tubuh ini berdiri, rukuk, sujud, duduk. Maka kemarin sudah dijelaskan alif, lam, ha. Nah, alif merupakan sifat jalalnya, kebesarannya yang mampu mendirikan manusia. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi di sini artinya kita bukan Tuhan, ya. Kita ini yang menerima amanah zat dan sifatnya Allah Ta'ala. Nggih, seperti itu nggih. Kalau sudah kita menerima amanah, yang kita kerjakan apa Bapak Ibu? Menjaga. Nggih, kalau sudah dititipi amanah, kita harus sidik, harus jujur. Kalau orang jujur baru bisa diberi amanah. Betul Bapak Ibu? Kalau sudah diberi amanah, ya jangan dibawa tubuh ini untuk mabuk-mabukan. Kan kita umat Islam, sebelum kita hidup kan banyak umat yang sudah diceritakan. Makanya diturunkan kitab suci Al-Quran, diturunkan sunnah, diturunkan nabi yang mulia. Untuk apa sih? Untuk menuntun kita. Kalau sampai saat ini nggak ngerti, kita nggak boleh mabuk, kita nggak boleh judi, ya kebangetan. Ya, ini tubuh titipan dari Allah Ta'ala, zat sifatnya dia bersih dan suci. Jangan dibawa untuk mabuk-mabukan, minum khamar, ya. Mabuk minuman akhirnya menghilangkan akal sehat, bisa membunuh orang, bisa membunuh istri, bisa membunuh suami atau anak dan yang lain-lainnya. Oke, seperti itu. Jangan dibawa judi online, nggak bisa bayar akhirnya bunuh diri dan yang lain sebagainya. Nggak boleh juga tubuh ini dibawa untuk mencuri yang bukan hak miliknya. Ya, makanya saya bilang kita ini Bapak Ibu, kalau di tengah hutan menemukan emas 1 kilo, jangan diambil, nggak usah dipedulikan. Sayang Pak, nanti diambil orang. Jangan, kalau kita ambil, nah itu yang mengantar kita kepada api neraka. Nyamannya di dunia, sengsaranya selamanya di akhirat. Nggak usah peduli. Ini kiasan, nggih. Kalau bukan milik kita jangan diambil, ya. Seperti itu juga umpamanya ada suami yang gagah, nggih, wanita yang cantik, jangan juga diserobot, nggih.
Wah, istrinya tetangga lebih cantik daripada istri di rumah. Tidak boleh, itu Allah haramkan, Allah murkai. Dan sebaliknya, nggih, itu namanya juga mencuri karena bukan hak miliknya, nggih. Terus lalu apa? Nggak boleh berzina. Ini tadi sudah saya jelaskan, nggih. Dan yang terakhir tidak boleh main wanita, nggih. Nggak boleh, apalagi laki-laki yang dia sukses, dia berhasil, banyak uangnya, lah khawatirnya cenderung untuk bermain wanita itu ya seperti ibu kita. Mereka harus dimuliakan, ya. Seorang istri harus dimuliakan ya Bapak Ibu ya. Kalau mau rumah tangganya ini tentram bahagia, jangan semena-mena. Karena laki-laki kerja tanpa Allah Ta'ala ndak ada apa-apanya kita. Ya untuk diri saya sendiri nah. Supaya kada lupa ulen nih, laki-laki itu sama seperti wanita derajatnya, tidak ada yang lebih unggul. Kalau kada nyawa mati udah. Bisa kerja ndak Bapak Ibu kalau ndak ada nyawanya? Ndak, jangan merasa kita yang paling hebat di dalam rumah tangga. Aku yang kerja dong. Nah, kada boleh ya. Saling menghormati, saling menyayangi, saling memaafkan. Jangan ribut di dalam rumah tangga. Biasa bertengkar. Kalau sholat, ampihan. Sholat istriku nih. Subhanallah. Berarti menghadap Allah dengan membawa kemarahan. Tidak boleh ya. Jadi seperti itu tadi. Inilah kenapa kita tidak boleh merasa mampu beramal ibadah. Apapun itu nggak boleh kita ujub Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya kok jadi rajin tahajud ya. Aduh, tetanggaku itu malam-malam gaple terus. Dalam kalbu. Kada boleh ya Bapak Ibu ya. Berdiam, jangan merendahkan orang, jangan membandingkan dengan orang yang belum mendapatkan hidayah. Tetap banyakin istighfar. Kalau kita dirajinkan Allah untuk ibadah, istighfar terus. Mudah-mudahan dikuatkan, ditetapkan hidayah ini ya Allah. Terus seperti itu. Tidak boleh kita bangga diri. Kenapa nggak boleh? Ya karena yang membuat kita mampu ibadah siapa Bapak Ibu? Yang punya kodrat irodat mengendaki kita berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Ya Allah, ya Rabbi. Lalu apa yang mau kita banggakan? Makanya Bapak Ibu kan sudah kami jelaskan. Barometer itu apa ya? Barometer itu hasil. Hasil itu apa ya? Yang menunjukkan seseorang itu sholatnya berhasil, sholatnya khusyuk, berubahlah sifat tabiatnya. Karena sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji atau munkar. Bisa ndak? Kalau rajin sholat, ndak boleh keji lagi, ndak boleh munkar lagi. Kepada siapa? Ndak usah jauh-jauh. Kepada dirinya sendiri. Kalau lisan kada berzikir berarti keji lawan lisannya. Maka suruh zikir terus. La ilaha illallah. Kemarin masih itu. Iya emang kayak gitu orangnya. Nah, lale pulang. Itu namanya kita berbuat keji kepada lisan kita sendiri. Kita umur sudah berapa loh Bapak Ibu? Yo, semakin kita bertambah, kata orang, sejatinya kita semakin mendekati perjanjian untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Bagaimana hati kita? Senangkah? Sedih? Ya Allah, ya, anak-anakku masih sekolah. Kisah. Ya Allah, hutangku masih numpuk ya Allah. Kebunku belum jadi, rumahku masih setengah jadi. Seperti itu. Makanya sedini mungkin kita harus memperbaiki ibadah kita ya Bapak Ibu ya. Makanya yang ngaji di sini dididik hatinya untuk tawadu, rendah hati. Makin rendah Allah makin suka.
Karena kita tidak perlu dinilai oleh manusia. Hanya Allah Ta'ala cukup bagi kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa menjadi miftahul jannah Bapak Ibu? Karena di dalam zikir kalimatu tauhid itu terdapat nafi dan isbat. La ilaha ini dikatakan nafi. Ya, nafi itu meniadakan, nafi itu mengikis, nafi itu meleburkan. Apa yang dihapus, dikikis, dileburkan apa sih Pak? Kotoran hati, iri, dengki, suka sudah merendahkan orang, merasa paling hebat. Penyakit-penyakit itu, dengki, dendam, tidak suka sama orang, umpamanya dibersihkan. Ngaji ilmu agama kok. Sesama Islam jangan berantem. Di sini Muhammadiyah, di luar NU ribut. Jangan didekati Muhammadiyah, nggak ada selamatannya itu. Lah, nggak boleh, nggih. Yang penting Tuhannya sama Allah. Kiblatnya tetap menghadap Makkah Al-Mukarramah. Nabinya sama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya sama. Yang tidak sama, satu kunut, satu tidak kunut. Yang jadi masalah yang nggak sholat. Kita doakan, jangan kita caci tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Yang lembut doakan, ya Allah mudah-mudahan si Fulan bin Fulan diberikan hidayah. Karena belum tentu kita juga akhirnya nanti baik. Jangan merasa bangga, jangan merasa hebat, jangan merasa alim Bapak Ibu. Karena hidayah itu dari Tuhan loh. Kalau hidayah dicabut seketika kita lupa Bapak Ibu. Lupa tentang ibadah dan segalanya. Oleh sebab itu nafi itu ketika kita lisan melafazkan la ilaha, wajib di sini sudah hilang penyakit hatinya. Kalau tidak hilang penyakit hatinya, berarti yaitu tadi untuk mencapai ke illallah ini tidak masuk ke dalam qalbu kita. La ilaha nafi dibuang semua. Kenapa mendatangkan ketenangan zikir Bapak Ibu? Karena Allah yang berjanji, barang siapa mengingat kepadaku maka akan aku turunkan ketenangan di dalam hati dan kolbunya. Mau ndak Bapak Ibu diberi ketenangan? Mau. Kenapa? Kalau orang sakit diberi tenang, sakitnya hilang. Kalau orang itu banyak utang, diberi ketenangan, hutangnya hilang. Orang kalau banyak masalah, hatinya diberi tenang, maka kesusahannya akan hilang. Kenapa seperti itu? Karena hati itu kalau kotor, maka seluruh tubuh dan perbuatan, hati, pikiran, ucapan, maka kotor semua Bapak Ibu. Tapi kalau hati bersih, maka akan bersih semuanya. Makanya yang membuat manusia susah kan hatinya masuk ke dalam pikirannya. Overthinking, berlebihan, besok makan apa, besok kayak apa anakku, besok kayak apa istriku, besok kayak apa aku, besok kayak apa terus. Akhirnya ketakutan. Kalau sudah takut pasti khawatir ya Bapak Ibu ya. Kalau khawatir ketika diuji, hidupku kok gini-gini amat, kecewa sama Allah Ta'ala, lalu muncullah yang namanya berkeluh kesah. Itu tanda kita tidak ridho. Kalau kita sudah tidak ridho, kita berdoa 1000 kali pun doa itu tidak akan menembus sab 7. Orang kalau ngeluh tidak bisa kabul hajatnya, karena sedang dia diberi syukur tidak pernah bersyukur, dia kufur. Diberi ujian dia tidak ridho. Bapak Ibu seperti itu nggih. Makanya di sini pulang ke sini saya doakan masalahnya selesai semua, nggih. Apa yang menjadi hajatnya, kabul hajatnya semua.
Amin ya robbal alamin. Nah gitu, berkahnya ke majelis. Nggih. Jadi ini adalah zikir yang menjadi pintu kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Makanya ketika kita melafazkan la ilaha illallah, berarti diisbatkan ke dalam hati yang sholat, yang puasa, yang baca Al-Quran, yang zikir, yang sholawat, itu karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita, bukan karena kita mampu, Bapak Ibu. Ya, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kan seperti itu. Kalau kita merasa bisa ibadah, berarti kita merasa hidup. Kalau kita merasa yang ibadah, berarti kita merasa punya kuasa dan kehendak. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Paham nggak? Ini kan sedang sifatnya Allah dititipkan kepada kita melalui tiupan ruh kepada si jabang bayi tadi. Paham nggak Bapak Ibu? Kalau titipan berarti milik Allah kan milik kita? Milik Allah. Jangan diakui, maksudnya nang kayak itu. Ibadah aja nang ikhlas lillahi ta'ala. Jangan diganangi. Jangan kita merasa, alhamdulillah, kok bisa ya setiap malam tahajud. Bisa tembus sampai 1000 kali zikir umpama kisahnya, gitu. Lalu merendahkan orang, lalu membanding-bandingkan diri dengan menguap amalnya. Berdiam aja kita nih, berdiam, sembunyi. Yang penting kita sama Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan ila billah, ternyata ruh yang menjadi rahasia yang tajali ke batang tubuh, tajalinya sir, kepada ruh kepada hati keinsan. Oleh sebab itu, untuk lebih paham lagi Bapak Ibu, mari Bapak Ibu perhatikan ya, pelan-pelan. Saya ambil jalan pintas supaya mudah paham. Matikan tubuh, hidupkan hati. Matikan tubuh, hidupkan hati. Maka tampak yang mempunyai niat sholat untuk mendirikan tubuh, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk, ternyata hati. Bapak Ibu kalau sholat niat dulu enggak? Di hati kah di tubuh? Oke, berarti benar ya Bapak Ibu ya. Niat dulu. Matikan hati, hidupkan ruh. Maka tampak ruh yang berkuasa ke hati atau kolbu kita untuk memerintah tubuh atau insan beramal ibadah. Hati, kolbu bisa berdenyut dedek. Hakikatnya itu zikir, Bapak. Allah. Ya, bisa berdenyut karena ada ruh. Setuju enggak Bapak Ibu? Berarti yang menggerakkan hati berdenyut ialah ruh. Karena nyatanya kalau pas operasi hilang ruhnya, berhenti. Ternyata yang mendetakkan kolbu jantung kita ternyata ruh. Yang dikatakan rahasia wujudnya Allah yang dititipkan ke manusia melalui tiupannya, dikatakan sifatullah. Ya Allah ya Rabbi. Berarti yang kuasa di tubuh ruh, menggerakkan hati, meniatkan tubuh untuk sholat, akhirnya dia berdiri. Makanya takbirnya Allahu, ini yang akbar. Ini yang akbar. Lalu matikan ruh, hidupkan sir. Adanya ruh karena tiupan sir. Yang meniupkan ialah zatullah yang ingin dikenal, karena dia laisa Bapak Ibu. Laisa itu apa? Tidak sama dengan segala sesuatu ciptaan
Laisa kamisi, tidak bisa dikenal karena tidak ada wujudnya. Bagaimana kita mau mengenalnya? Lalu karena ingin dikenal, Allah tajalikan zat sifatnya kepada manusia. Seperti itu ya. Maka manusia lalu diberi akal pikiran. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau binatang tidak wajib mengenal Tuhan. Kalau kita wajib mengenal Tuhan, kenapa? Karena ingin kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dari Allah harus kembalinya kepada Allah. Syarat kembali harus bersih dan suci. Syarat kembali jangan diakui sifatnya, nanti kotor. Ini sifatnya Allah kita akui milik kita. Maka ternyata yang nyata mempunyai kuasa kepada ruh, menggerakkan hati untuk berniat lalu mendirikan batang tubuh untuk sholat, ternyata sir, Bapak Ibu. Sir itu rahasia yang dikatakan zat Allah. Zatullah berasal dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kalau belum dipahamkan Allah malam ini, pulang banyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena ilmu ini sudah disampaikan. Insya Allah nanti pas, entah kita itu pas masak, entah itu pas kita mempunyai kegiatan apa, Allah buka nanti. Oh, maksudnya Bapak seperti itu. Maksudnya supaya kita ini ibadah tidak tercampur syirik. Ini loh Bapak Ibu, sayang loh, kasihan Bapak Ibu, rajin sholat, rajin ibadah, merasa ini benar, tapi secara hakikat di sisi Allah Ta'ala ternyata batal. Kenapa batal? Karena dia bangga dengan ibadahnya, dia bahagia dengan sholat dan zikirnya, merasa dia yang bisa mengerjakan itu semua. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, makanya nggak bisa orang sholat terus mencegah keji dan munkar. Akhirnya yang terjadi apa Bapak Ibu? Sholat maksiat jalan. Yang penting kalau mau ke surga sholat aja. Betul itu Bapak Ibu. Ada tapinya. Kamu setelah sholat, kamu zalim enggak sama tubuhmu? Kamu zikir enggak? Nah, kamu kelakuannya baik enggak? Hatimu bersih enggak? Nah, itu tapinya. Untuk siapa? Untuk kita, muhasabah diri. Bener enggak ya sholatku ini? Aku kok masih kayak gini? Nah, berarti perlu diperbaiki. Wong sholat masih benci saudaranya sesama muslim itu loh. Kita sesama saudara itu, muslim itu kan satu keluarga ibaratnya. Kenapa kita benci dia? Nah, berarti kitanya yang harus banyak Nah, kenapa benci orang, diri sendiri kada benar? Ya Allah, kan yang menilai Allah Ta'ala. Belum tentu kita nilai orang itu buruk. Nah, setiap malam dia nangis, ya Allah, dosaku banyak sekali, ampuni ya Allah, ampuni, ulun istighfar. Yang dosa siapa? Kita yang membenci dia Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi barometernya sholat harus kita tanya kepada diri, benar nggak ya sholatku? Benar secara syariat. Tapi ke pribadi kita, ucapan kita, tabiat kita, memperlakukan orang itu bagaimana kita? Gak usah jauh-jauh, sama istri aja. Bisa enggak muliakan istrinya? Insya Allah bisa ya. Ini yang dikatakan syirik jali. Yang pertama ini Bapak Ibu, nggak boleh ya Bapak Ibu. Karena ini insya Allah akan menjadikan amal ibadah kita gugur di sisi Allah Ta'ala, batal. Karena tercampur syirik tadi Bapak Ibu. Syirik menduakan itu maksudnya merasa ada kemampuan diri. Padahal kemampuan ibadah itu karena anugerah Allah Ta'ala. Bapak Ibu, seperti itu. Lalu yang kedua syirik kafi. Syirik manakala
Ini tingkatannya para wali. Manakala hati kolbu kita lalai dari mengingat Allah, itu sudah dihukumkan para wali itu mereka syirik, Bapak Ibu. Kalau denyut kolbunya sampai tidak menyebut nama asma Allah, Allah, jeduk, dia lepas dari zikirnya, maka mereka menghukum diri mereka menjadi syirik khafi, syirik yang hati atau kolbunya goflah. Goflah kenapa? Ada dua faktor. Hati goflah karena awalnya kolbun marid. Artinya apa? Kolbu kita lagi terjangkit virus iri, virus dengki, virus dendam. Okay. Dia sholat tapi masih kotor hatinya. Ini namanya virus. Okay. Masih hidup tetapi setengah bersih, setengah kotor. Ketika tidak diobati, obatnya apa toh Pak? Zikir, supaya kita mempunyai qalbun salim. Ya, kita harus zikir Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, zikir itu alhamdulillah kalau Allah memberikan istiqomah, karena lebih daripada 1000 karomah. Yang namanya istiqomah, ketika kita terus diinginkan kebaikan, terus zikir. La ilaha illallah. Itu mengobati hati kita Bapak Ibu. Okay. Kalau zaman sekarang itu bahasanya energi healing, okay. Untuk membersihkan kolbu kita, trauma kita, ketakutan kita, okay. Jadi dengan zikir itu Bapak Ibu, okay. Lalu ketika tidak diobati maka kolbu itu akan naik derajatnya ke UGD dia. Kolbunya menjadi mati. Kalau mati keras, kalau keras susah menerima nasihat kebaikan. Susah diingatkan, sampai nih sopo. Sampai siapa menasihati saya? Waduh, yang menasihati di musuh. Tanda-tanda hati mati atau hati keras. Karena tidak mau mengobati dengan zikrullah. Tapi ketika kita mau setiap hari zikir, membersihkan hati kita, hidup kita akan penuh keberkahan dari Allah, maka salim dia. Salim itu bersih, salim itu suci, salim itu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan yang tersembunyi. Yang adanya syirik khafi ini terdapat di hati atau kolbu kita. Kalau yang jali kan batang tubuh kita tadi Bapak Ibu. Kalau orang syirik di batang tubuhnya, syirik jali, maka tubuhnya akan hancur, dikubur. Ketika kita gali, mungkin pernah Bapak Ibu melihat tengkorak ya. Nah, seperti itu hidupnya dahulu jauh dari Allah Ta'ala Bapak Ibu, hati-hati. Ataupun qalbun mayit ini, maka kita tidak selamat di alam kubur kita. Yang selamat yang salim ini tadi Bapak Ibu ya, yang bersih dan suci. Rajin kita membersihkannya dengan zikir atau zikrullah ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, tapi yang terakhir ulama. Ini ada setengah jam lah Bapak Ibu. Belum ya? Mukadimah ini Mas. Ya. 1 jam ya. Subhanallah. Jadi ada lagi syirik kafiul kafi atau syirik kafi bil kafi. Syirik yang tersembunyi di dalam rahasia ruh itu sendiri. Maksudnya apa sih? Ketika kita Bapak Ibu mempunyai itikat bahwa kita mempunyai kuasa terhadap wujud, akhirnya kita mengakui adanya wujud di diri. Makanya dikatakan wujuduka zambun.
adanya pengakuan wujud dirimu itulah dosa besar. Maksudnya apa sih? Maksudnya Bapak Ibu, kita harus ingat kiasan yang sudah lama kita tidak buka. Kiasan kita banyak ya Bapak Ibu. Dari pertama kapas, ya. Kapas ditenun menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dibentuk menjadi baju. Yang terlihat baju kah kapasnya Bapak Ibu? Baju. Ya, seperti itulah tajalli daripada Allah Ta'ala. Ini kias maksudnya ya. Ini pendekatan gambaran supaya kita mudah paham. Maksudnya apa? Kita melihat kepada tanajul dan tarki. Kita menilik asal mula kejadian diri. Seperti gambaran ya ini tadi loh Bapak Ibu. Kalau kita menanam biji mangga, lalu menjadi akar, lalu menjadi dahan, ranting, daun, hilangnya kemana tadi biji tadi Bapak Ibu? Dia sudah tajalli, dia sudah mewujud. Makanya ketika ini digali masih ada bijinya enggak Bapak Ibu? Oke, maksudnya inilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya manusia itu Adam tiada. Adanya karena diadakan Allah. Jakanya Allah kada mengadakan, kada jadi kita Bapak Ibu okay? Karena setetes air yang dari ayah dan ibu itu pun berasal dari Nur Muhammad Zahir. Bapak ibunya kalau ndak makan bisa berhubungan suami istri ndak? Ndak bisa. Tanaman, ya, air yang Allah turunkan dari langit itu kan berasal semuanya dari Nur Muhammad. Ya, artinya Allah yang kuasa menjadikan wujud kepada kita. Karena Allah ingin dikenal maka ditajalikan. Kan seperti itu toh Bapak Ibu. Maka jangan lagi mencari biji mangga karena sudah tajali menjadi pohon mangga. Nah, ini kayak apa? Mengetahui mangga atau nanas ini jangan-jangan. Kita tunggu buahnya. Tidak mungkin kalau kita nanam mangga, di dalam mangga ada nanasnya. Betul Bapak Ibu? Tetap yang tajali, yang wujud tetap mangga. Benar Bapak Ibu? Nah, kalau kita Bapak Ibu, kita ini sudah tidak ada. Allah yang wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, lalu kita mengaku ada. Adanya kita kan nanti tiada. Berarti kita ini termasuk muhaddas, tidak kekal ada karena diadakan lalu ditiadakan lagi. Di dalam tanah diinjak manusia, hilang wujud eksistensinya. Yang tadinya Pak Wono, wah tinggal itunya aja palangnya. Ternyata enggak ada Pak Wono. Nah ya Bapak Ibu, nah paham ya Bapak Ibu ya. Artinya Allah yang mawujud, makanya dikatakan la maujud bihaqi ilah. Segala yang ada di alam semesta ini maksudnya gini loh Bapak Ibu, pelan-pelan ya supaya tidak salah paham. Segala adanya wujud di alam semesta ini karena Allah Ta'ala. Benar Bapak Ibu? Itulah yang dikatakan wujud hakiki. Kalau tidak Allah tidak jadi semuanya. Makanya ini tadi baju kapasnya tidak ada terlihat sama sekali sama kita karena kada berilmu. Maka orang yang berilmu pasti tahu asal usulnya. Oh kapas. Betul Bapak Ibu? Maka tidak dilupakan kapasnya. Walaupun terlihat baju sudah jadi hem, sudah jadi kaos, sudah jadi celana, asalnya tetap kapas. Ini jadi manusia laki-laki perempuan tetap asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Oleh sebab itu saya tekankan sekali lagi, di minggu kemarin sudah saya jelaskan, Allah tidak bertempat. Hati-hati ya, karena ini kalau kita tidak paham, orang tanya kita karena kita tidak paham, jadi salah paham.
Allah tidak bertempat. Kenapa? Karena kalau bertempat berarti lebih besar tempatnya daripada Allahnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya kita. Kita ini bertempat, berarti lebih besar rumahnya daripada kita. Kalau Allah ada di dalam diri kita, salah. Loh, saya jelaskan pelan-pelan loh. Allah tidak di dalam. Kalau di dalam berarti Allah kecil. Betul Pak Ibu? Ayo pakai logika. Makanya di Quran nggak ada Allah di dalam diri manusia, Allah di sebelah kanannya manusia, Allah berada di kiri atau depan belakang manusia. Tidak ada. Di Al-Quran tuh menyebutkan apa Bapak Ibu? Allah muhit. Muhit dibaca lagi. Muhit itu meliputi. Artinya meliputi apa? Seluruh ciptaannya di dalam kuasa Tuhan. Ulun punya pendengar, pian punya. Artinya, dulu Allah berarti banyak. Nggak salah lagi. Paham ya Bapak Ibu? Allah tidak bertempat. Kalau bertempat berarti lebih besar tempatnya daripada Allah Ta'ala. Makanya dikatakan Allah berada di aras. Artinya Allah itu yang paling tinggi daripada seluruh ciptaannya. Maksudnya itu Bapak Ibu, kita harus bisa mampu mengupas arti makna yang sesungguh. Makanya kalau ditanya orang pamannya, kalau hanya iseng sekedar pertanyaan basa-basi ya, okay? Allah bertempat kan enggak sih? Benar gak Allah di dalam diri? Kadaknya nang kayak itu pang. Nah bercandaan aja, kalau Allah di dalam diri pian berarti ganal pian daripada Allah Ta'ala. Maka pian menyambat Allahu Akbar. Nah yang di dalam diri manusia ya sifatnya yang Allah tiupkan, dikatakan itulah Rasulullah, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pelan-pelan yuk belajar, okay? Saya 20 tahun Bapak Ibu jungkir balik belajar ilmu tauhid. Baru paham. Kenapa? Ternyata semua tidak bisa dipahami dengan instan. Karena mie instan dimasak juga tidak bisa instan. Nunggu manggurak. Nah, bercanda ya Bapak Ibu ya, supaya kadang Nah, paham ya Bapak Ibu ya. Allah meliputi, artinya apa? Tanpa liputan Allah, arah putaran rotasi matahari maka akan berubah juga. Semua harus taat sama Tuhan, taat sama aturan Allah Ta'ala. Manusia saja yang kadang-kadang karena akal pikirannya masih mengikuti qalbun marid dan qalbun ma'id. Ini bahaya Bapak Ibu. Lebih baik manusia yang mati daripada kolbu yang mati. Kolbu yang mati ini dia bisa membunuh anaknya sendiri. Anak bisa membunuh orang tuanya sendiri. Karena apa? Nuraninya tidak ada sudah. Ini loh maksudnya Bapak Ibu. Banyak kejadian seperti ini Bapak Ibu sekarang. Banyak. Anak wanitanya dihamili sendiri. Umpama perselingkuhan melahirkan lalu anaknya dititipkan di warung-warung. Umpama terus ada yang pacaran sampai mutilasi. Itu manusia atau syaitan Bapak Ibu? Pekerjaan syaitan, karena nurani manusia hilang. Hati mati karena tidak mau zikir, tidak mau terbang menuju Tuhan. Maka mari yuk yang senang zikir supaya hati bersih. Kalau ketemu orang yang senang, Mas moga enggak, alhamdulillah. Bersih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan sudah ditalkin tau Bapak Ibu. Ditalkin tuh ditanam ke dalam kolbu jamaah supaya tumbuh. Kalau sudah tumbuh nyaman, insya Allah. Namanya juga miftahul jannah. Makanya sangunya kita ini orang yang belajar tauhid harusnya ada tasbih kecil dan minyak wangi yang kecil. Kalau mampu ya Bapak Ibu, kemana aja kantong kan kecil aja, nggak kelihatan orang. Asal kita tersentuh tasbih itu pasti ingat. Terus gunanya minyak wangi itu tadi apa? Supaya itu menjadi ibrah, pelajaran kepada kita. Kalau mau dinaikkan derajatnya ya harus wangi.
wangi sifatnya, wangi ucapannya, wangi hatinya, wangi pikiran. Nah, makanya dianjurkan pakai minyak, Wah. Nah, yang pakai minyak, oh iya kah gitu kah? Ini ibrah, maksudnya itu, ini pelajaran. Karena Rasulullah itu maha lembut hatinya, kadang mau nyinggung orang gitu. Nah, Bapak Ibu, yuk pakai minyak wangi, oh supaya wangi. Kata-kata kalau wangi kan meneduhkan, Bapak Ibu. Alhamdulillah wahai istriku. Nah, ulun bersyukur dimamai. Ya Allah, ya. Barang siapa yang sudah mengenal lalu menyaksikan. Kalau menyaksikan orang bersahadat harus kenal dulu ya Bapak Ibu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Menyaksikan tapi belum mengenal berarti syahadatnya lisan. Syahadat orang nikah. Ya. Lalu ia akan menyaksikan rahasia diri insan. Insan ini Bapak Ibu ya. Keesaan zat, sifat, asma, dan afalnya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, ke batang tubuh dan ruh kita. Maka jangan ada lagi akuan diri. Kembalikan semua hak Allah, maka selamat batang tubuh ruh kita. Maksudnya asa, saya ulang lagi ya sebelum akhir kajian. Asa itu sir dan ruh dan hati dan tubuh satu, tidak terpisah. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu namanya esa maksudnya. Berarti Tuhan tuh mengenalkan diri melalui tajalli zat, sifat, asma dan af'alnya. Manusia bisa bergerak karena perintah hati. Hati bisa memerintah tubuh karena adanya kekuatan dari ruh. Dikatakan sifat 7 yang melekat di batang tubuh. Mampunya ruh, mempunyai kekuatan karena ada sir zatnya Allah Ta'ala. Itu sudah menjadi satu. Maka kita harus mengakui, wong nyatanya memang nyata satu, esa. Betul Bapak Ibu? Kalau yang namanya sama itu pendengar. Kalau tidak menyatu dengan telinga bisa mendengar enggak Bapak Ibu? Pas Bapak Ibu tidur itu enggak esa itu. Samanya diangkat, basornya diangkat, ya. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Lalu saya ingatkan lagi, belajar ilmu majelis ini pantangannya Bapak Ibu. Kalau Ibu melakukan ini, ilmu tidak masuk ke hati. Kok susah ya, pahami ilmu ini. Nah, pantangannya jangan bilang ini pantangan keras. Ya, saya rasa semua agama pasti melarangnya, Bapak Ibu, ya. Nggak boleh, ini pantangan keras yang harus kita jauhi. Sudah tahu ini dilarang masih didatangi, berarti harus banyak mengaji. Nggak ngaji di sana di sini, agama Islam sudah melarang. Kalau kita masih mendatangi artinya memang kita perlu hidayah dari Allah Ta'ala. Banyak istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Itu imannya yang kalah dengan hawa nafsu, kurang berarti tidak bisa terbang jauh dari Allah, berarti dekat dengan kegelapan. Nah, seluruh agama karena melarangnya. Gitu. Kalau kita tidak tahu berarti yuk belajar, banyak istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengkaji ilmu majelis malam hari ini, sekali lagi ulun doakan biar Nina yang punya hutang, punya cicilan segera lunas semua, ya. Yang punya masalah, sakit hati, mempunyai banyak keluhan, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya Bapak Ibu ya. Ya Allah, Allah sembuhkan hatinya yang banyak traumanya. Oke. Dan yang terakhir, ulun harapkan sama-sama kita istiqomah zikir. Zikir jahar melalui lisan la ilaha illallah. Zikir hati Allahu Allahu. Nanti kalau mau tidur Bapak Ibu, zikir sirul asrar. Tidak memakai suara, tidak memakai huruf,
hanya merasakan keluar masuknya ya Bapak Ibu ya, keluar masuk napas. Ujung hidung jangan dilihat, karena ini pintu kesaktian. Okay? Kalau orang mau sakti, merasakan hidungnya selama 40 hari 40 malam. Dia bernapas, merasakan napasnya, matanya melihat di pucuknya hidung, nanti kesaktian muncul. Ini jalannya. Kalau mau sakti mudah, tapi resikonya jauh dari Allah Ta'ala. Mau jadi paranormal umpamanya, ini jalannya dikasih tahu, tapi resikonya jauh dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi tidak bosan ulun minta ampun, ulun minta maaf, minta ridho pian dunia akhirat, karena pastinya saya sangat kurang di dalam menyampaikan amanah, sangat kurang di dalam pemahaman ilmu agama, dan sangat kurang dari dalam kesempurnaan. Karena saya yakin semua kesempurnaan ilmu dan kealiman berasal hanya dari Allah Ta'ala. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridhonya pian dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.